Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Dalam kitab Filipi 2 ayat 5 hingga ayat ke-8 tertulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Ini sebuah gambaran yang sama sekali berbeda dari yang seharusnya kalau seseorang berbicara tentang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang berkuasa dan orang yang memiliki kekuatan. Dalam kedatangannya, Yesus Kristus ke dunia, Ia bukan mencari kekuasaan. Ia juga bukan mencari kedudukan, bahkan kehormatan. Tetapi Ia meninggalkan atau membiarkan pergi semua yang Ia miliki begitu saja. Ini sebuah konsep yang tidak mudah diterima oleh kebanyakan orang di masa itu. Ketika berbicara tentang konsep Tuhan, Mesias, Juru Selamat, terutama oleh orang-orang di bawah kekuasaan Romawi, di mana kota Filipi termasuk di antaranya. Karena dalam bayangan mereka, kebanyakan orang pada waktu itu, seorang pemimpin yang heroik adalah seorang yang memiliki segalanya. Paling tidak, yang mereka ingat dalam bayang-bayang kekuasaan, yaitu Alexander Agung. Misalnya, seorang yang hebat dan luar biasa. Di usia ke-20, ia telah mensuksesi ayahnya untuk memerintah Makedonia. Dan secara cepat, ia dapat menguasai seluruh Yunani. Wilayah kekuasaannya terus bertambah, dan ia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak ada tandingannya. Sampai ia sendiri merasa bahwa dirinya lah Tuhan, dan mengikhtiarkan orang-orang di bawah kekuasaannya untuk menyembah Dia. Demikian juga yang mereka rasakan dengan Kaisar Agustus pada waktu itu, di mana kekuasaan yang dimiliki tidak jauh berbeda dengan Alexander Agung. Kaisar Agustuslah yang pada akhirnya menyelesaikan seluruh peperangan yang dilakukan oleh Romawi sepanjang memperluas daerah kekuasaan, dan ia dianggap sebagai orang yang membawa damai ke seluruh dunia dengan program yang sangat terkenal, yaitu Pax Romana. Begitu banyak penghormatan yang ditujukan kepadanya, bahkan sampai pengkultusan kepadanya sebagai Tuhan. Pada kenyataannya, konsep tentang Tuhan, Juru Selamat, Mesias, memang sangat identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, kepahlawanan, dan kekuatan militer. Kemenangan dan kemuliaan yang ditujukan seseorang pemimpin yang heroik harusnya ya seperti Alexander dan Agustus. Namun, Paulus di sini sengaja membentangkan sebuah kenyataan yang begitu paradoks tentang pemimpin yang sejati, yang bukan karena kegigihannya, bukan karena prestasi duniawi yang ia capai, bukan karena ia kaya dan mampu mengendalikan segalanya dengan uang. Pemimpin yang sejati yaitu pemimpin yang melayani. Dan ini justru munculnya bukan dari keluarga terpandang, tetapi pemimpin yang lahir dari keluarga dengan kasta terendah. Dialah Yesus, orang Nazaret. Mari kita perhatikan dalam kitab Filipi 2 yang telah kita baca tadi. Ada dua kata kerja utama dalam kalimat ini. Yang pertama, ada kata mengosongkan diri.
Dalam bahasa aslinya disebut eikonesens. Dan yang kedua, ada kata mengambil, yaitu labon. Ini merupakan konsep servant leadership. Jadi Paulus ingin mengungkapkan bahwa tindakan pengosongan diri yang Kristus lakukan bukan menunjukkan bahwa ia kehilangan keilahiannya, tetapi dia menolak untuk memakai keilahiannya yang sebenarnya adalah hak Yesus Kristus untuk dirinya sendiri. Seringkali para pemimpin tidak dapat menolak kedagingannya yang memusatkan kepentingan pada dirinya sendiri. Keinginan untuk dipuaskan, keinginan untuk dihargai, dihormati, ditakuti, dan disegani banyak orang. Namun Kristus mengajarkan prinsip yang pertama sebagai pemimpin, yaitu tindakan pengosongan diri. Orang yang pencarian hidupnya bukan berpusat pada dirinya sendiri, melainkan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Kedua, pemimpin yang melayani, yaitu ia mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba itu kontras dengan kurios yang sebenarnya menjelaskan Kristus sendiri sebagai Tuhan. Tetapi jalan ini yang Kristus ambil untuk menjadi hamba yang taat sampai mati dengan melepaskan kemuliaannya untuk mengambil kehinaan yang harus ditanggungnya. Hamba menekankan ketaatan. Dalam konteks ini, Kristus menjalankan ketaatannya kepada Allah Bapa. Di zaman ini banyak pemimpin yang tidak taat, tidak memakai firman Tuhan sebagai fondasi dalam kepemimpinannya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Ketidaktaatan seorang pemimpin karena ia pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Masih ada keegoisan yang mendorong dirinya untuk mencapai keinginannya. Masih mencari keuntungan dalam memuaskan keserakahannya. Mengorbankan integritas demi mencapai sebuah kenyamanan dan kenikmatan semata. Bukankah ketaatan Kristus menjadi hamba, yaitu melayani dan mengabaikan kepentingannya sendiri dan memusatkan Allah sebagai agenda dalam hidupnya, itu merupakan cerminan baik yang perlu dilestarikan oleh pemimpin masa kini, bukan? Pemimpin yang melayani sesungguhnya harus mencerminkan karakter Kristus dengan tidak memusatkan dirinya sebagai suatu kepentingan yang utama, melainkan mengambil rupa seorang hamba, yaitu melayani dengan taat sampai akhir kehidupan kita yang suatu saat akan kembali berjumpa bersama Bapa di sorga. Kiranya Kristus memampukan kita menjadi pemimpin yang rindu melayani dan menjadi pribadi yang memiliki hati sebagai hamba. Tuhan berkati kita sekalian.